itu. Maqamu Ibrahim musalla. Tempat sholat yang sebenarnya itu adalah maqam Ibrahim. Maqam itu apa? Level, tingkatan. Jadi secara hakikat tempat sholat itu adalah di level Ibrahim. Jadi kalau kita mau sholat, sholat di level Ibrahim. Siapa Ibrahim? Ibrahim itu bapaknya para nabi. Siapa Ibrahim? Ibrahim itu yang mewariskan doa iftitah kepada kita, yang diabadikan di Quran, yang kata-katanya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ar hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kapan beliau mengatakan ini wajjahtu? Aku hadapkan wajah batinku kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi, tepat ketika beliau sudah mengalami pencerahan. Diabadikan di Quran surat Al-An'am. Jadi saat beliau mencari Tuhan, yang pertama beliau temukan adalah bintang. Pada saat menemukan bintang, karena bintangnya tenggelam, beliau mengatakan, aku tidak suka yang tenggelam. Tapi begitu menemukan bulan tenggelam juga, kata-katanya tidak begitu. Kalau aku tidak mendapatkan petunjuk, niscaya aku termasuk orang yang sesat. Berikutnya menemukan matahari, lebih besar lagi. Matahari juga sama tenggelam. Tapi apa yang beliau katakan ketika menemukan matahari? Aku terbebas dari dosa syirik. Itu level-level. Quran itu sangat saintifik. Cuman kita tidak pernah merenungi kenapa kata-kata Quran itu begitu tinggi tingkat sastranya. Jadi kalau ingin sholat yang benar, ingin sholat yang khusyuk, yang dicontohkan para nabi dan para rasul, maka sholatlah di level Ibrahim. Maka maqamu Ibrahim musalla, jadikanlah level Ibrahim sebagai tempat sholat. Nah, nama musola sekarang menjadi tempat. Kalau masjid yang besar namanya masjid jami. Kalau kecil disebut musola. Itu sudah salah kaprah kalau dikaitkan dengan Quran. Karena musola artinya tempat sholat. Tempat sholat yang sebenarnya adalah maqam Ibrahim. Kalau maqam Ibrahim di Mekah itu berupa sangkar burung itu di luar Ka'bah. Kalau sholat di situ ya tentu saja akan keinjak orang, karena itu area tawaf. Jadi jangan bodoh. Banyak yang pembimbing haji, pembimbing umroh kepada jamaahnya nyuruh sholat di situ, ya dimarahi sama askar. Maka askar akan teriak, torik, 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 gitu. Kusabab teu ngarti asa dipuji. Padahal itu artinya eta teh jalan, gitu bahasa Sunda nama. Torik teh jalan. Torik, torik, torik. Malah ada yang, waduh alhamdulillah saya diberi gelar torik. Cek saha eta gelar. Jadi amun sorangan wae. Maka balik ke Mekah, beres umroh, mung disebut asep teh. Saya mah geus diganti cenah ku askar ngaran saya torik, padahal manehna teh salat di maqam Ibrahim ngahalangan jalan batur. Pasti askar akan mengamankan torik, torik, torik gitu. Da teu ngarti teh urang mah. Malah dianggap teh gelar. Jadi jadikanlah maqam Ibrahim tempat sholat. Jadi kalau mau sholat yang benar di level Ibrahim. Makanya itulah pentingnya ikut pelatihan sholat khusyuk. Yang sudah ikut pelatihan sholat khusyuk, nikmat gak sholatnya? Nikmat, ngahiji rasa. Yang keluar cuma hangat-hangat air mata. Sajadah teh baseuh.
Kan gitu sholatnya para nabi, para rasul juga. Karena ngahiji rasa. Gitu. Jadi sampurasun artinya sampurna insun. Makanya ada doa di Quran, Allahumma rabbana atmim lana nurana faghfir lana dunubana. Itu doa diajarkan oleh Allah lewat para nabi, para rasul. Allahumma rabbana atmim lana nurana faghfir lana dunubana. Ya Allah, sempurnakanlah bagiku cahayaku, ampuni segala dosa dan kesalahanku. Karena ingsun itu hakikatnya adalah cahaya. Karena ingsun itu hakikatnya diri pribadi kita. Diri pribadi kita yang sesungguhnya adalah cahaya. Jadi yang namanya ruhi, faida sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Ruhi, ruhku, itu wujudnya adalah nur. Disebut nurullah, disebut nur Muhammad, disebut nur insan. Nurullah cahaya Allah, nur Muhammad cahaya terpuji, nur insan cahaya insan, disebut jiwa. Makanya kita harus bertemu dengan yang tiga-tiganya, harus kenal dengan yang tiga-tiganya supaya kita bisa pulang. Makanya begitu kita bilang sampurasun, itu doa. Semoga ingsun ini sempurna adanya. Maka dijawab rampes, rampak beres. Rampak itu kompak, beres itu watamat kalimatu bahasa Qur'annya. Sempurna. Jadi itu bahasa yang sangat luar biasa. Sampurasun, rampes. Itu kata-kata sampurasun itu umurnya sudah panjang. Itu bahasa leluhur kita, jati diri bangsa kita. Kita lebih suka mengucapkan kalimat buatan bangsa lain daripada menggunakan bangsa kita sendiri. Padahal itu peradaban yang sudah dicapai oleh para leluhur kita. Sama seperti kita mengatakan assalamualaikum, salam sejahtera buat kalian semua, cuman bahasa Arab. Dijawab waalaikumsalam, salam sejahtera juga bukan buat kalian semua, kan sama, beda bahasa. Diganti salam sejahtera untuk kita semua, kan sama diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Salam sejahtera buat kita semua itu sama dengan assalamualaikum. Terus bedanya apa? Bedanya karena diganti bahasanya. Loh, bukannya kalau diganti dengan yang lebih gampang dipahami, lebih nyambung. Betul? Rahayu sagung dumadi. Rahayu, luar biasa. Ra-nya itu dari bahasa kita, ra itu cahaya. Makanya ra itu sudah diambil ya menjadi nama penting. Negara itu pakai ra. Tentara itu pakai ra. Rahayat itu pakai ra. Bendera itu pakai ra. Karena bendera kita itu adalah Purwadaksina, merah putih itu, lambang dari darah. Jadi rahayu, hayu, tahu hayu artinya apa? Hayu itu artinya hidup. Rahayu artinya hiduplah dalam cahaya. Makanya siapapun yang sudah hidup dalam cahayanya Allah, maka sagung dumadi, dia membahagiakan seluruh makhluk karena dia sudah bersentuhan dengan sumber cinta. Jadi kata-kata rahayu itu tinggi sekali nilainya. Itu bahasa tutungkusannya para leluhur. Lah kenapa kita jadi alergi? Kenapa kita tidak bisa menghormati leluhur kita sendiri? Jadi ini saya jelaskan supaya mengerti.
Setelah mengerti bisa menghargai. Saya tidak menyalahkan orang yang tidak mengerti. Tentu saja menjadi salah kalau dia tidak mau mengerti. Kalau belum mengerti tidak salah. Tetapi kalau tidak mau mengerti itu yang salah. Itu bahasa leluhur kita. Rahayu itu doa. Rahayu sagung dumadi, semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini bahagia. Saya belum pernah melihat tulisan doa yang universal di negara manapun kecuali di Beijing. Di lapang Tiananmen itu ada tulisan besar itu. Kalau kita mau ziarah ke makamnya Mao Zedong itu, kalau orang sana, itu ada tulisan besar tuh dalam bahasa Cina. Bahasa Indonesianya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi saya saat itu tertegun, karena kalau saya berdoa saat itu suka sempit. Semoga semua orang-orang yang sama dengan saya keyakinannya bahagia. Di luar saya jangan bahagia. Saya membaca doa itu malu. Saat itu saya juga nggak ngerti, karena itu kan tulisan Cina. Tour guide saya tanya, itu maksudnya apa? Segede itu pelangnya. Dia terjemahkan, itu artinya semoga semua makhluk hidup berbahagia. Jadi jangan salahkan orang Cina sekarang kalau berkah mereka yang punya, penguasa ekonomi dunia. Karena apa? Semua barang yang kita pakai pun semua adalah produk mereka. Panitik wae buatan Cina. Ibu-ibu lamun teu aya panitik hese teu make kerudung, kotatang koteteng. Betul? Manfaatnya besar gak penitik? Buatan saha? Kalau kerudungnya rapih gara-gara pakai penitik, bahagia gak? Penitik saja bisa membahagiakan. Tuh? Karena segala sesuatu terasa adanya lemun eueuh. Terasa adanya tuh kalau nggak ada. Lamun pabalatak mah panitik teh teu karasa ayana. Tetapi begitu mau pakai penitik, cari kotatang koteteng satu aja nggak ada, baru terasa adanya. Sama seperti HP. Kalau sedang ada bersama kita mah biasa. Kalau tidak ada, leungit HP-na baru terasa adanya. Itu sudah hukum alam. Segala sesuatu terasa adanya kalau sudah tidak ada. Saya pernah bicara dengan seorang tokoh Buddha, Bante. Karena saya sahabatan tidak terbatas oleh keyakinan. Saya di Bali banyak sahabat-sahabat saya dari Hindu. Di Jakarta juga banyak, makanya saya juga sering diundang silaturahim dengan mereka. Kalau ada bakso saya sering datang, gabung dengan mereka. Senang. Dan berbuat baik itu tidak usah dibatasi oleh keyakinan. Dan ketika kita menghormati orang yang berkeyakinan berbeda, kan tidak berubah keyakinan kita. Betul? Ketika kita mengucapkan selamat kepada orang lain yang sedang merayakan hari besarnya, kan kita juga tidak berubah keyakinannya. Ada nggak bapak-bapak menyampaikan selamat hari ibu, tiba-tiba besok jadi awewe? Ada? Enggak, tetap laki-laki. Jadi cuma mengucapkan selamat hari ibu tidak akan berubah jadi ibu, tenang aja. Jadi kalau kita menyiapkan selamat kepada orang lain tidak akan mengubah keyakinan kita. Justru disitulah yang namanya kita sudah toleran, belajar menghargai dan menghormati perbedaan. Kita yakin pada pilihan keyakinan kita tanpa harus menyalahkan pilihan orang lain. Kan jadi asik tuh Bhinneka Tunggal Ika. Jadi asik persatuan Indonesia. Keren kan Indonesia ini? Luar biasa. Tidak ada negara di dunia manapun yang punya pulau lebih dari 13.000 pulau dengan 700 bahasa daerah yang berbeda. Luar biasa. Tapi kita bisa bersatu dalam perbedaan. Maka kita rawat, karena Indonesia ini adalah
bukan warisan buat kita hari ini, tapi titipan buat anak cucu kita di masa depan. Kita wariskan kedamaian, kita wariskan persatuan, biar anak cucu kita nanti hidup di bumi yang kita cintai ini, Ibu Pertiwi ini, mereka hidup damai. Setuju dengan saya? Oke. Jadi ketika saya bicara, apa maksudnya namo Buddhaya, bahkan bicaranya juga budaya, begitu dijelaskan, itu sebetulnya menyangkut masalah ketuhanan yang sangat dalam. Sama seperti Om Swastiastu, itu juga luar